Halo Sobat Hebat, balik lagi di konten kuesioner. Kenalin aku Ais yang akan nemenin kalian dalam konten hari ini. Untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2023, kita mau kepoin mereka nih sebagai mahasiswa UNER. Penasaran kan dengan kisah mereka? Yuk kenalan dulu. Kak, boleh kenalan dong namanya siapa dan dari prodi apa? Halo Sobat Hebat, perkenalkan nama saya Mira Aulia. Saat ini saya studi di S2 Kebijakan Publik UNER. Halo Sobat Hebat, nama saya Kenso. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Halo Sobat Hebat, nama saya Muklis dari Fakultas Ilmu Budaya dan Prodi Sastra dan Bahasa Indonesia. Halo Sobat Hebat, nama aku Faiza Putri dari Prodi Rekayasa dan Teknologi. Oke, salam kenal Kak. Aku mau tahu nih Kak, gimana sih rasanya dulu waktu keterima di UNER? Alhamdulillah bersyukur karena masih jarang ada mahasiswa disabilitas, apalagi di top 4 perguruan negeri itu. Jadi bersyukur bisa merantau dan berkesempatan berkuliah. Ya, keterima di UNER ya, saya bersyukur diterima di jalur SNMPTN ya. Jadi ini merupakan kesempatan bagi saya dan juga menjadi motivasi supaya saya terus belajar lebih giat, menambah teman, memperbanyak sosialisasi dengan teman-teman baik dari fakultas saya dan dari fakultas yang lain. Selain itu juga ya motivasi saya untuk lebih mandiri. Oke, boleh diceritain nggak Kak, rasanya selama berkuliah di UNER ini gimana sih? Kalau kuliah di UNER ini rasanya menyenangkan ya, karena kalau di S2 itu kan hybrid kelasnya kalau di kebijakan publik. Jadi ada offline, ada online class. Nah, baik di offline maupun di online class itu kita selalu punya masa-masa untuk selalu berdiskusi sama teman-teman ataupun sama dosen-dosen, dan itu selalu membawa insight atau membawa ilmu-ilmu baru untuk kita sendiri dan untuk yang bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang saya rasakan sendiri itu merupakan tantangan juga ya. Dan semangat untuk menunjukkan bahwa sebagai disabilitas mampu untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Kemudian juga belajar, menambah wawasan. Jadi selain itu juga menambah komunikasi yang lebih baik dengan dosen maupun dengan teman-teman. Jadi pada intinya bahwa sebagai disabilitas itu sama seperti teman-teman yang lainnya. Di UNER alhamdulillah bisa mempelajari banyak hal untuk terutama nanoteknologi, dan juga dosen-dosen beserta teman-teman itu saling membantu dan mengakomodasi kebutuhan saya selama ini. Kira-kira apa sih hal favorit Kak Mira selama kuliah ini? Hal favorit ya, ini kalau dibilang favorit karena seringnya saya itu juga nggak cuma nongkrong sama teman-teman yang non disabilitas, tapi saya juga sering nongkrong sama teman-teman yang sesama mahasiswa disabilitas. Pasti yang saya pertama kali concern itu adalah aksesibilitasnya. Nah, kalau yang saya sering main ya atau sering nongkrong sama teman-teman disabilitas itu pastinya kalau nggak di gedung FISIP, gedung A FISIP, atau kalau nggak di ASEK Tower nih, karena dua-duanya itu akses banget ya, mulai dari ada jalur untuk teman-teman disabilitas yang menggunakan wheelchair seperti rem, lalu kemudian ada toilet disabilitas juga yang bisa dengan mudah ya kalau teman-teman disabilitas mau ke toilet. Dan mungkin nggak hanya itu ya, tapi juga mereka selalu di ASEK maupun di gedung AFISIP itu selalu mau menerima masukan gitu loh. Misalnya kalau ada yang kurang atau mereka selalu menanyakan ke teman-teman disabilitas tuh apa sih yang bisa ditingkatkan sama mereka. Itu sih, jadi favoritnya dua gedung itu. Di samping memang ada penghijauannya yang juga luar biasa ya. Oke. Ya, hal favorit yang saya temukan itu ya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman dan juga dosen-dosen
yang terus memotivasi saya untuk terus belajar dengan giat, dengan berbagai metode dari dosen, dengan beragam cara mengajar, serta berbagai wawasan dari dosen, dan juga hal-hal apapun yang dikemukakan teman-teman saya juga membuat saya terus termotivasi dan semangat supaya apa yang saya lakukan selama di kampus itu membuahkan manfaat. Apa sih Kak mimpi atau cita-cita Kak Muklis setelah lulus dari UNER ini? Jadi impian saya ya salah satunya pengen dari sastra ini aku pengen jadi penulis skenario film sih, atau berkecimpung di dunia film dalam pernaskahan dan segala macam. Terus juga di luar itu aku juga pengen di luar prodi ya, saya juga ingin membuat atau menjadi volunteer para disabilitas lainnya untuk istilahnya bisa berguna buat para disabilitas lainnya ya, yang entah dari segi umum seperti pendidikan, atau khusus seperti misalnya aplikasi-aplikasi Android yang belum akses sama disabilitas, atau apa sih yang kita butuhkan dalam menunjang pendidikan dan segala macam gitu. Ya, untuk cita-cita sendiri setelah lulus saya ingin menjadi pengacara bagi disabilitas, mungkin ya khususnya bagi tunanetra, atau mungkin juga bagi disabilitas yang lain juga bisa ya, untuk memperjuangkan hak-hak mereka, menjamin agar hak-hak bagi disabilitas terpenuhi sesuai kebutuhan. Kalau mungkin selain menjadi pengacara ya, kalau tidak ya mungkin jadi dosen ya. Terakhir nih Kak, ada nggak pesan dari Kak Mira buat teman-teman yang di luar sana dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional ini? Oke, nah di tanggal 3 Desember nanti itu kan kita akan memperingati Hari Disabilitas Internasional. Saya selaku juga salah satu penyandang disabilitas di Indonesia mengharapkan bahwa baik kita yang disabilitas maupun yang non disabilitas, saya ingin menghimbau untuk mari bersama-sama untuk bekerja sama ya, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih peduli, Indonesia yang lebih adil terhadap Satu aja sih, keluar dari zona nyaman kalian. Maksudku jika kalian belum sekolah, minta orang tua kalian buat sekolahin. Jika kalian sekolah di SLB atau di zona nyaman lainnya, cobalah keluar dari zona nyaman dan tentang dirimu. Karena percaya, dunia luar walau benar-benar kejam dan ya agak traumatik dikit, tapi buat kemandirian itu buat maju. Jadi istilahnya tetap berjuang, terus keluar dari zona nyaman, dan bagi yang udah ngelakuin itu semangat dan good luck untuk saya dan semua disabilitas. Happy Disabilitas Day.